Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulana Sidik. Di sini saya akan menyampaikan progres dari aplikasi saya, yaitu aplikasi e-commerce berbasis e-commerce yang menjual ikan. Di sini bisa dilihat setelah kemarin saya membuat dari awal itu from login lalu sampai ke sign in. Sekarang saya mendesain kembali di dashboard dari aplikasi saya. Yang pertama saya di sini. Nah, di sini ada fitur search, lalu di sini nantinya akan masuk ke menu login atau sign in. Nah, di sini ada recommended barang yang direkomendasikan, lalu ada barang yang paling sering dilihat, lalu di sini ada kategoris. Nah, di sini juga bisa ditarik drawernya, navigasinya. Lalu setelah itu masuk ke halaman loginnya. Di login tidak ada perbedaan, cuman ini aja diubah style dari buttonnya. Lalu ketik masuk ke form login. Nah, di sini sudah diperbaiki, yaitu login yang menggunakan phone number, dan di sini menggunakan country code picker yang secara otomatis akan masukkan kode wilayah, nomor kode wilayah dari berdasarkan negara. Nah, di sini ada forget password. Di sini nanti bisa digunakan masuk ke forget password. Sama di sini juga untuk masuk, untuk bisa mengubah password harus dikonfirmasi dulu nomornya. Setelah nanti nomornya masuk dicocokkan gitu, sudah diautentikasi nomornya sama, maka akan lanjut ke pemberian kode OTP. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ketika tombol next di sini menggunakan fungsi on click, kita lihat jawabannya. Ini namanya target pass button. Nah, di sini diambil next button, lalu di hook banyak button. Nah, menggunakan fungsi next forget pass. Nah, di sini akan berpindah ke halaman selanjutnya, yaitu OTP verify, membawa membawa phone number yang jadi dimasukkan. Nah, sebelum masuk ke sana, di sini akan diverifikasi dulu. Maka jadi nantinya itu tidak boleh ada angka 0, jadi langsung karena 0-nya sudah diwakili oleh country code picker tadi. Di sini tidak boleh, jika nomor sampai dengan 0 maka menggunakan substring. Nah, lalu di sini tambah itu untuk karakter tambah. Jadi kalau ini karakter tambah, ini menyambungkan dengan country code picker. Silakan country code, yaitu si kodenya sendiri yang kita pilih gitu. Nah, lalu di sini ada phone numbernya, itu nomor yang kita masukkan. Nah, di sini query menggunakan check user, mendapat instant dari database reference yang
dengan nama user di sini. Nah, di sini instannya, di sini referensinya user. Lalu masuk ke sini order by childnya yaitu phone number. Nah yang ini. Nah di sini tuh kita samakan equal to complete number. Jadi diceknya tuh jika nomor ini sama dengan nomor ini maka masuk ke sini. Nah, jika sama maka akan berpindah dan masuk ke OTP verify class. Nanti kita bahas. Jika tidak maka akan menampilkan pesan error no such user. Di sini sudah beres. Masuk ke OTP verify. Nah di sini karena sebelumnya ada kesalahan gitu dari Firebase-nya, nomor yang saya gunakan itu terlalu sering meminta kode OTP, jadi terblokir. Makanya dari itu saya memasukkan nomor saya untuk dijadikan tes gitu. Nah di sini. Nah untuk pengujian di sini. Jadi seharusnya di sini itu mengirimkan kode OTP-nya otomatis, lalu dia verifikasi otomatis. Karena yang saya tidak otomatis, manual, jadi harus memilih ini alternatif sebenarnya. Karena tadi tiba-tiba error di sini complete sign atau complete update. Nah jika complete update maka yang akan berubah hanya ininya saja, nomornya saja. Nah nomor ininya aja. Tapi kalau misal masuk ke complete sign in, itu masuk ke menu sign in, itu menu daftar atau memasukkan user baru. Nah setelah selesai maka akan menampilkan ini seperti yang bisa dilihat di sini. Ketik complete update maka akan masuk ke complete update. Bisa dilihat di sini. Nah, update all user data. Then pindah ke set new pass. Ketika masuk ke setnya upas, lihat dulu XML-nya. Nah di sini memasukkan password yang baru. Tombol ini untuk fungsi on click di setnya upas, masuk ke Java-nya. Nah di sini baru ini fungsi ini yang nantinya akan berjalan ketika tombol diklik. Nah di sini validasi yang ini. Nah, ini untuk yang jika fieldnya kosong. Nah yang ini untuk pencocokan antara password baru dan konfirmasi password. Lalu di sini untuk cek internet sebelumnya ini belum berjalan. Nah di sini baru mengambil password baru dari yang kita inputkan tadi. Nah seperti yang tadi reference get instant yang berarti nama database nya, reference kalau di SQL itu ini nama tabelnya, mengambil child password. Nah di sini itu proses pengubahan phone number kita berdasarkan password. Lalu di set value nya password pengambilan password, pengubahan nomor berdasarkan password. Nah di sini nomor yang sebelumnya, lalu dicocokkan dengan password, lalu di set value nya di situ diubah passwordnya. Jadi pengambilan password berdasarkan phone number. Lalu di sini intent seperti biasa,
konten perpindahan ke forget pass message class. Jika sudah, lalu akan menampilkan layout ini. Ini back login itu untuk masuk ke form login. Nah, masuk lagi ke sini nantinya. Lalu akan masuk ke itu untuk login yang sign in ya. Kita masuk ke sign in from sign up. Kita lihat ini masukin data seperti biasa. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, nah untuk yang ini dari transisi dari pertama ke kedua itu yang berubah hanya ininya saja. Untuk nama labelnya dan tombolnya itu nggak berubah. Nah, seperti itu karena menggunakan transisi. Nah, tuh ada transition, back transition. Sini menggunakan depicker dengan stylenya spinner. Nah, di sini ada verifikasi bahwa kita harus berumur 18 tahun untuk melanjutkan ke proses selanjutnya gitu. Nah, ini selanjutnya sama menggunakan country code picker. Ketika next, akan masuk lagi ke OTP verify. Nah, kalau jika masuk ke sini nanti pencetnya yang ini seperti yang saya bilang tadi, nanti otomatis. Tapi karena tiba-tiba gagal karena nomor saya diblokir, terlalu banyak percobaan, terlalu banyak meminta kode OTP, jadi terpaksa diinput manual dan memilih manual. Ketika complete sign in, maka akan masuk kembali lagi ke form login, kembali ke halaman login ini dan menampilkan verification completed, lalu data akan masuk ke database. Nah, setelah itu saya akan bahas di sini adalah dari drawernya. Untuk drawernya saya mau di sini ada 3 menu: home, kategori, dan profile. Untuk profilnya ada lagi di share dashboard. Saya menggunakan recycle view untuk menampilkan data, tapi ini belum masuk database, masih static gitu, masih dummy. Macam mana di ini dari recycle view featured, recycle view most keyword, dan kategoris. Masing-masing di situ menggunakan helper class dan adapter. Gunanya untuk apa? Untuk yang helper class ini getter set mengget apa yang ada di drawable result yang di folder file XML dari masing-masing. Misalnya yang kategoris ini file XML-nya yang ini kategoris. Nah, di sini hanya ada image dan text view yang berbeda-bedanya gitu. Nanti di sini akan disebutnya cuma 2, jadi yang sekiranya berbeda akan nanti akan menjadi value yang bisa diubah-ubah tanpa harus mengulang kembali apa yang dikerjakan di sini dari helper lalu ke adapter. Nah, adapter ini untuk menyambungkan antara desain yang kita buat tadi dan file Java yang kita
file Java untuk mengatur si itunya, mengatur yang tadi saya bilang. Jadi tidak usah mengulang-ulang untuk mengubah gambar atau tulisan. Nah, di sini pertama dimasukkan dulu ke ArrayList, lalu dibuat konstruktornya. Setelah itu dibuat ini view holdernya untuk menampung gambar dan atau nilai yang kita punya, itu teks dan image. Nah, di sini dijelaskan di sini menunjuk kepada ini. Nah, jadi ini yang nilai ini yang akan kita ubah nantinya itu. Di sini, nah di sini untuk jadi membuat view holdernya atau layout mana yang akan kita gunakan untuk dijadikan view holder. Sama ini juga, ini masuk ke holdernya. Nah, lalu setelah diatur di sini, diatur lagi di file Java user dashboard. Nah, di sini seperti tadi menggunakan ArrayList yang tadi ditampung di ArrayList. Untuk selanjutnya ditampilkan. Nah, di sini baru langsung aja mengubah gambarnya. Kita tinggal mengisi gambar dan teks yang akan kita gunakan. Gitu. Selanjutnya akan didemokan aplikasinya. Nah, sekarang masuk ke demo aplikasi. Pertama kita buka aplikasinya pada display screen, lalu masuk ke user dashboard. User dashboard, yang pertama kita bisa lihat di sini ada file search belum bisa berjalan, semuanya belum bisa. Ini baru ini menggunakan cycle view yang tadi kita jelaskan di codingan. Di sini juga sama, kurang lebih tadi caranya sama seperti yang kategoris tadi, menggunakan adapter dan helper class. Lalu ada navigasi drawernya. Nah, ini bisa jadi checked. Kita baru ini belum bisa semua, kecuali kategoris baru bisa kategoris. Nah, ada kategoris di sini. Kita back, belum bisa juga, masih desain. Nah, lalu kita masuk ke tombol plus ini, yaitu untuk login atau sign in. Nah, pertama sign in dulu. Kita coba namanya 4. Samain dulu semua. Namanya Rizky 4. Coba di sini ada autentikasi, jika next maka harus pilih dulu 18 tahun. Nah, udah 18 tahun, kita diharuskan pilih gender. Jika sudah, lalu next. Nah, di sini ada phone number. Coba masukkan dulu 8962 334185. Next. Nah, seperti saya katakan tadi, ini tuh harusnya otomatis ketika ada SMS masuk, lalu kode OTP-nya berjalan. Nah, saya jadinya menggunakan
nomor untuk pengujian karena disediakan oleh Google. Jadi belum bisa mengirim SMS. Jadi kita tentukan dulu sendiri nomornya dan kode verifikasinya, dikarenakan nomor yang biasa saya gunakan terblokir karena terlalu sering meminta kode OTP. Kita balik lagi. Sebelumnya sudah dimasukkan. Lihat perbandingannya apakah akan berubah atau tidak. Ininya 847374. Sudah ada verification completed. Apakah datanya masuk? Datanya sudah masuk, Rizky 4 semuanya. Kalau tadi masih Rizky saja. Ini data yang terbaru masuk. Nah, setelah sign in, kita coba login dengan akun yang tadi, misal 8962 185. Nah, passwordnya tadi Rizky 4. Nah, kita coba dulu, salahkan apakah berjalan. Nah, autentifikasinya jalan, password not match. Nah, kita coba passwordnya benar, tapi nomornya salah. Coba user not match. Lanjut. Kita login. Nah, ketika berhasil maka akan menampilkan data di sini. Ini tuh ditampilkannya di Nah, jika berhasil maka jika sistem password equal to pass, maksudnya pas ini tuh yang ini. Password yang kita inputkan itu sama dengan password yang ada di database yang di child ini. Maksudnya child ini adalah anak dari database ini, atau bisa dibilang kolom password di MySQL. Maka akan menampilkan nama kita, data yang ada di Firebase. Jika berhasil, jika tidak maka akan menampilkan pesan error seperti ini. Lanjut lagi. Ini sudah berhasil. Kita akan coba forget password. Yang ini mengubah password kita. Selesai. Next. Nah, masuk lagi ke OTP kode, harusnya otomatis, tapi karena ada kendala yang tiba-tiba. Nah, di sini kita pilihnya yang complete update. Nah, ketika berhasil maka akan langsung pindah ke sini. Ini penentuan password baru, password 123. Ini juga 123. Kita coba jika beda. Autentikasinya berjalan. Langsung oke. Password update, apakah berubah? Ya, passwordnya berubah menjadi 123 yang asalnya Rizky 4. Kita kembali lagi ke login, kita coba masuk dengan password yang baru. Kita coba yang sebelumnya Rizky 4. Apakah masih bisa masuk atau tidak? Ya, sudah tidak bisa karena passwordnya sudah diganti di 123. Nah, berarti kalau udah pesan ini berarti sudah berhasil. Itu sekian pemaparan progres dari aplikasi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.